Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari akidah akhlak kelas 9 Madrasah Sanawiyah, yang mana judul materinya kita akan terfokus pada materi akhlak terpuji terhadap diri sendiri. Jadi sekali lagi, materi kita pada kesempatan ini yaitu tentang akhlak terpuji terhadap diri sendiri. Sebelum kita lanjut, saya ingin kembali mengingatkan bahwa yang dimaksud dengan akhlak terpuji adalah seluruh perbuatan atau tindakan yang mana ketika manusia melakukan perbuatan itu, maka hasilnya akan mendatangkan manfaat terkhusus kepada dirinya sendiri. Makanya disebut akhlak terpuji terhadap diri sendiri. Kemudian di antara beberapa contoh perbuatan akhlak terpuji terhadap diri sendiri, yang pertama yaitu ilmu, yang kedua kerja keras, tiga kreatif, empat produktif, dan yang kelima inovatif. Dan ini masih banyak lagi. Akan tetapi pada kesempatan yang berbahagia ini kita hanya akan membahas satu poin saja dulu, yaitu tentang berilmu. Jadi akhlak terpuji terhadap diri sendiri yang kita bahas pada kesempatan ini yaitu tentang ilmu. Baik, anak-anak sekalian, kita langsung masuk pada pengertiannya. Ya, ini sudah kita catat minggu lalu tentang pembahasan masalah ilmu. Jadi pada kesempatan ini saya hanya akan menjelaskan secara singkat supaya kita lebih paham lagi. Apa sih yang dimaksud dengan ilmu? Ya, tentu jawabannya ilmu adalah suatu kemampuan, suatu kecakapan atau keahlian yang dimiliki oleh seseorang, yang kemudian ilmu itu mampu mendatangkan manfaat bagi siapa yang melakukannya. Maka itu yang dimaksud dengan ilmu, atau suatu pengetahuan atau pemahaman yang bisa mengantarkan manusia untuk menghasilkan manfaat setelah dia melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang telah dipahami. Ya, itu yang dimaksud dengan ilmu. Lanjut, ada empat golongan manusia dalam proses atau pemahamannya tentang ilmu. Ini yang harus kita pahami. Yang pertama, golongan yang pertama ada yang disebut sebagai rajulun la yadri wa yadri annahu yadri. Maksudnya adalah seseorang yang berilmu dan dia tahu bahwa dirinya berilmu. Ya, maksudnya adalah orang yang memiliki ilmu tertentu dan dia sadar bahwa dirinya berilmu sehingga dia bisa mengamalkan ilmunya. Contohnya, ada manusia yang sadar bahwa dirinya tahu tentang keutamaan bersedekah. Dia mengamalkan ilmunya dengan cara bersedekah tanpa harus mengharapkan imbalan, tanpa harus mengharapkan sifat pamrih terhadap orang lain. Ini merupakan bentuk golongan orang yang berilmu dan manfaatnya baik. Kenapa? Karena dia paham bahwa dirinya berilmu dan dia sadar bahwa dia harus melakukan perbuatan sesuai dengan ilmunya tanpa harus mengharapkan pujian dari orang lain. Kemudian golongan yang kedua ada yang disebut dengan rajulun yadri la yadri annahu yadri. Artinya adalah orang yang berilmu tetapi dia tidak tahu kalau dirinya berilmu. Jadi ada juga orang yang tinggi ilmunya tapi dia tidak sadar ternyata dia itu orang yang berilmu. Dia tidak memahami bahwa dirinya sebagai orang yang berilmu. Orang ini maksudnya orang yang berilmu tertentu tetapi tidak mau mengamalkan ilmunya yang dia miliki.
Ya, dia memiliki ilmu-ilmu tertentu tetapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Kenapa? Karena sebenarnya dia tidak sadar bahwa sesungguhnya dia itu memiliki ilmu. Sehingga ilmunya itu hanya digunakan untuk dirinya sendiri. Tidak mau memberikan kepada orang lain, tidak mau memberikan bantuan kepada saudara-saudaranya melalui ilmu yang dia pahami. Kemudian yang ketiga, ada juga golongan yang disebut sebagai rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri, yaitu orang yang tidak tahu atau orang yang tidak berilmu tetapi dia sadar sesungguhnya dirinya tidak tahu apa-apa. Maksudnya adalah orang yang menyadari kekurangannya bahwa dia tidak berilmu. Ini lebih bagus. Meskipun dia tidak tahu, meskipun dia tidak berilmu, tapi dia sadar bahwa dirinya tidak berilmu. Ya, karena ada juga orang yang tidak berilmu tetapi seolah-olah menganggap dirinya hebat. Seolah-olah menganggap dirinya hebat. Sehingga apa? Sehingga dia melakukan sesuatu, dia anggap bahwa dirinya baik. Ternyata malah sebaliknya, dia tidak mengetahui apa-apa. Seperti yang contoh keempat ini. Rajulun la yadri annahu la yadri. Artinya orang yang tidak tahu atau orang yang tidak memiliki ilmu, tetapi dia tidak sadar bahwa dirinya itu tidak berilmu. Ini yang paling buruk, karena dia tidak tahu diri, ternyata dirinya tidak tahu apa-apa. Kemudian selanjutnya kita masuk pada dalil tentang ilmu. Dalil Al-Quran tentang ilmu yang pertama ialah Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Ini merupakan wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril ketika pada saat itu Rasulullah berada sedang menyendiri di Gua Hira. Apa bunyi ayatnya? Ya seperti yang tampil di layar. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya, tentang ilmu, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Ini merupakan perintah kepada kita untuk belajar. Belajar maksudnya mempelajari ilmu pengetahuan yang ada kaitannya dengan Allah, yang kemudian dengan ilmu itu kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil selanjutnya yaitu Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuthu fanshuthu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan kepadamu berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Melalui ayat ini kita bisa pahami bahwa orang yang berilmu, salah satu keutamaan daripada orang yang berilmu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditinggikan sisi kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang yang berilmu ditinggikan oleh Allah? Karena dengan ilmunya dia bisa semakin baik dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil terakhir, sebenarnya masih banyak dalil yang lain, tetapi pada kesempatan ini kita hanya akan membahas 3. Yang terakhir, hadis man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada al huma fa'alaihi bil ilmi. Artinya, man arada dunya, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, fa'alaihi bil ilmi, maka dia akan bisa memperoleh kebahagiaan itu dengan ilmu. Begitupun sebaliknya, menginginkan kebahagiaan akhirat harus dengan ilmu. Dan keduanya, siapa yang mau bahagia dunia dan akhirat, maka harus memahami ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena ilmu adalah kunci keberkahan kehidupan kita. Kalau kita tidak menyadari, kalau kita tidak paham tentang ilmu agama,
maka tentu dalam kehidupan ini kita akan menjalani kehidupan sesuai dengan hawa nafsu kita. Sementara inna nafsa la'ammara bisu, sesungguhnya nafsu itu selalu menyeru pada keburukan. Maka dari itu saya mengajak kepada kita semua para hadirin bahwa yang paling utama yang harus kita perhatikan adalah persoalan ilmu. Perintah untuk belajar dan belajar. Kenapa? Karena sesungguhnya ilmu itu ibarat cahaya. Al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya yang kemudian bisa mendatangkan jalan kesuksesan bagi setiap manusia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.